Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Istani Azhara dari kelas 4D. NIM saya 06040723 112. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup materi Bahasa Indonesia di MI atau SD pada kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, KI-KD. Pada K13 terdapat KI dan KD. KI adalah kompetensi inti yang terdiri dari sikap spiritual, sikap sosial, dan keterampilan. Kemudian KD adalah kompetensi dasar yang merupakan jabaran dari KI untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan pada kurikulum Merdeka sudah berganti istilah menjadi CP atau biasa disebut capaian pembelajaran yang meliputi 4 aspek, yaitu menulis, menyimak, berbicara, dan membaca. Kemudian pendekatan pembelajaran. Pada K13, pendekatan biasanya berupa pendekatan berbasis teks, di mana peserta didik diajak untuk mengamati, menanya, dan mencoba. Sedangkan di dalam kurikulum Merdeka berfokus pada kompetensi berbahasa peserta didik dan menggunakan pembelajaran yang relevan, yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Materi pembelajaran pada K13 menggunakan tema yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang disusun berdasarkan KI dan KD. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, materi pembelajaran dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Kemudian juga terdapat P5 atau biasa dikenal dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Keterampilan berbahasa. Pada K13 menggunakan keterampilan seperti membaca, menulis, berbicara, menyimak dengan berbagai macam konteks. Sedangkan pada kurikulum Merdeka menekankan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara efektif, berpikir kritis, dan kreatif. Kemudian penilaian. Pada K13 terdapat 3 aspek penilaian, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian terkadang penilaian ini juga berupa portofolio. Sedangkan pada kurikulum Merdeka itu masih menggunakan 3 aspek seperti K13, tetapi juga ada tambahan seperti penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan refleksi. Pada K13 ini biasanya penilaian tidak hanya berupa dalam lembar atau LKPD, melainkan melalui kuis dari aplikasi online seperti Quizizz, Kahoot, dan lain sebagainya. Pengembangan literasi. Pada K13 biasanya peserta didik mendapatkan buku dengan berisi berbagai macam soal. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini tidak fokus pada membaca dan menulis, melainkan kemampuan menyimak dan berpikir kritis. Sumber belajar. Pada K13 menggunakan paket yang disusun sesuai dengan KI-KD dan LKS yang berisi soal-soal. Sedangkan pada kurikulum Merdeka bisa melalui video pembelajaran, situs online, dan bisa saja mencari narasumber secara langsung. Proyek dan kreativitas siswa. Pada K13 melalui penugasan individu atau kelompok, dan biasanya guru hanya berfokus pada hasil akhir. Sedangkan di dalam kurikulum Merdeka, guru senantiasa melibatkan siswa secara aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Hal ini dapat meningkatkan kreativitas siswa. Selain itu, guru juga menilai proses peserta didik, bukan hasil akhirnya. Seperti itu. Kesimpulan dari apa yang saya jelaskan, dalam K13 lebih terstruktur dan terpusat dengan fokus pada pencapaian kompetensi dasar yang terstandarisasi. Kemudian menggunakan pendekatan saintifik yang menekankan pada pengamatan, penanyaan, dan pengumpulan informasi. Kemudian penilaian mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, sedangkan di dalam kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel dan memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai konteks lokal, jadi kayak menyesuaikan lingkungan tersebut. Kemudian menekankan pengembangan karakter dan kompetensi siswa secara holistik dengan berfokus pada profil pelajar Pancasila. Selain itu, dalam kurikulum Merdeka ini menggunakan berbagai pendekatan seperti pembelajaran inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek, dan berdiferensiasi. Kemudian untuk penilaian lebih menekankan pada pembentukan karakter profil pelajar Pancasila dan penilaian formatif yang berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.